Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosa Amelia dari kelas 1G, Prodi PGSD. Ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan nasional. Pokok permasalahan ilmu pendidikan. Yang pertama, ada masalah pemerataan pendidikan. Yang kedua, mutu dan relevansi pendidikan. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan. Permasalahan diantaranya karena kurang terorganisir koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Sehingga menyebabkan mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana mestinya. Yang kedua, mutu dan relevansi pendidikan. A. Mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Yang B. Hasil-hasil pendidikan yang belum didukung oleh sistem pengujian dan penilaian yang melembaga dan independen. Yang C. Kurikulum sekolah yang terstruktur dan syarat dengan beban menjadikan proses belajar menjadi kaku dan tidak menarik. Yang D. Rendahnya kualitas tenaga pengajar. Ketiga, efisiensi dan efektivitas pendidikan. Pada saat ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari efisien, di mana pemanfaatan segala sumber daya yang ada tidak menghasilkan lulusan yang diharapkan. Secara garis besar terkait dengan 1. Dampak globalisasi, 2. Pelaksanaan wajib belajar, 3. Standar nasional pendidikan, 4. Desentralisasi pendidikan, yang kelima, kurikulum sekolah. Permasalahan pendidikan saat ini. 1. Kurikulum 2013. 2. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau RSBI. Yang ketiga, Program Manajemen Berbasis Sekolah atau MBS. C. Upaya dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. 1. Mengimplementasikan penerapan standar nasional pendidikan. Yang kedua, melakukan penilaian pendidikan melalui ujian sekolah atau melalui ujian nasional yang dilakukan oleh sebuah badan mandiri yang ditugaskan untuk melaksanakannya. Yang ketiga, melakukan penjaminan kualitas melalui suatu proses analisis yang sistematis terhadap hasil ujian nasional dan hasil evaluasi lainnya. Yang keempat, melakukan tindakan afirmatif dengan memberikan perhatian lebih besar pada satuan pendidikan yang kualitasnya masih rendah, baik dilihat dari input proses maupun outputnya. Yang kelima, melaksanakan akreditasi satuan atau program pendidikan untuk menentukan tingkat kelayakan masing-masing. Yang keenam, perlu dilakukan pengembangan dan peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan. Yang ketujuh, dalam rangka peningkatan referensi pendidikan, diperlukan pengembangan kurikulum. Yang kedelapan, dalam rangka mengejar keunggulan dan daya saing, perlu dikembangkan sejumlah sekolah atau madrasah dan perguruan tinggi yang bertaraf internasional menggunakan hasil pengukuran yang berstandar internasional dan menggunakan benchmark institusi pendidikan unggul di dunia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.